Semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in serta umatnya hingga akhir zaman. Ikhwatal Islam, alhamdulillah kita sudah terkoneksi untuk menyimak kajian secara langsung dari bahasan syarah dari kitab Al-Usulul Thalatha yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafirahumullahu ta'ala. Bersama kita Al-Ustaz Iqbal Gunawan MA hafirahullah yang akan menerjemahkan, dan alhamdulillah kita sudah terkoneksi bersama Syekh di kota Madinah An-Nabawiyah. Kita coba sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Fadilatul Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban bikum wa bi jami' al-mustami'in li hadha al-barnamij wa asallallahu lana ajma'in at-tawfiq was-sadad. Amin, jazakallah khairan ya Syekh. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa, kita simak dan ikuti bahasan yang disampaikan oleh Syekh. Falyatafadhal mashkuran Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, فإن المصنف رحمه الله تعالى ذكر في أول هذه الرسالة أن الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم 4 مسائل، وذكر المسائل 4 وهي العلم والعمل والدعوة والصبر، وذكر دليلها الجامع لها وهو قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم ختم رحمه الله بهذه الخاتمة التي بين فيها مكانة العلم العظيمة ومنزلته العلية، وأنه به يبدأ، وأنه مقدم على القول والعمل، وذلك لأن قول الإنسان إن لم يكن عن علم فقد لا يكون قولا سديدا، وعمل الإنسان إن لم يكن عن علم لا يكون عملا صالحا. ولهذا لا يميز المرء بين القول السديد وغير السديد وبين العمل الصالح وغير الصالح إلا بالعلم. ولهذا كان العلم مقدما على القول والعمل، وأن تعلم المسلم فرائض الدين واشتغاله بمعرفتها مقدم على الأقوال التي الأذكار والدعاء ونحو ذلك، ومقدم على الأعمال التي هي العبادات، لأن العبادات لا تصلح ولا تصح إلا بالاتباع، والاتباع لا يعرف إلا بالعلم، ولهذا كان العلم مقدما. ولهذا نقل المصنف رحمه الله عن الإمام البخاري أنه قال: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وهذا نقله عن الإمام البخاري في كتاب الصحيح، في كتاب العلم من كتاب الصحيح، عقد ترجمة هذا عنوانها: باب العلم قبل القول والعمل، أي أن العلم مقدم. والمراد بالعلم هنا العلم الفرض، لأن العلم نوعان: علم فرض وعلم ندب. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah muallif atau pengarang kitab ini menjelaskan tentang hal-hal yang wajib untuk dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah, yaitu al-ilmu dan amal, berdakwah dan bersabar. Kemudian beliau menjelaskan dalil dari 4 hal tersebut dengan firman Allah Subhanahu wa taala: wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling berwasiat untuk menetapi
kebenaran dan saling berwasiat untuk menetapi kesabaran. Kemudian pengarang kitab ini rahimahullah menutup pembahasan ini dengan penjelasan tentang kedudukan ilmu yang sangat besar dan sangat tinggi, dan wajib bagi setiap muslim untuk memulai berilmu, memulai belajar sebelum ia berkata dan berbuat. Karena perkataan seseorang apabila tidak dibangun di atas ilmu, maka perkataan tersebut tidak akan benar. Juga suatu amalan yang tidak dibangun di atas ilmu, maka tidak akan menjadi amal yang soleh. Sebagaimana seseorang tidak akan dapat membedakan antara perkataan yang benar dan perkataan yang tidak benar, antara amal yang soleh dan amal yang tidak soleh, kecuali dengan ilmu. Oleh karena itu, ilmu harus didahulukan dari perkataan dan perbuatan. Dan seorang muslim wajib untuk berilmu sebelum ia melakukan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadanya. Semua zikir, doa dan ibadah-ibadah yang lain ya harus dimulai dengan ilmu dan dibangun di atas ilmu. Karena ibadah yang kita kerjakan tidak akan baik dan tidak akan sah kecuali apabila mengikuti petunjuk dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, pengarang kitab ini menyebutkan perkataan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yaitu bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu sebelum berkata dan berbuat. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Ketahuilah sesungguhnya tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan minta ampunlah atas dosa-dosamu. Maka Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ilmu sebelum berkata dan berbuat dalam ayat ini. Oleh karena itu, para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu harus selalu didahulukan, dan yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu yang wajib, karena ilmu itu ada dua macam, ilmu yang wajib dan ilmu yang dianjurkan. وأيضا العلم نوعان، علم عيني وعلم كفائي. والعلم الكفائي هو الذي إذا حصل من البعض كفوا عن الباقين، وإن لم يحصل من الجميع أثموا جميعا. فالشاهد أن العلم الفرض العيني هذا مقدم على القول، مقدم على العمل، لأنه لا يستطيع أن يؤدي فرائض الإسلام ولا يستطيع أن يقوم بواجبات الدين إلا إذا كان عنده علم بما افترضه الله سبحانه وتعالى عليه، وعنده علم بكيفية أداء ما افترض الله عليه. وهذا كله يتطلب من العبد أن يتعلم فرائض دينه والواجبات التي أمره الله بها وأمره بها رسوله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل، أي أن العلم مقدم على القول والعمل. وعبادات الإنسان إن لم تكن مبنية على العلم فإنه سيقع في أنواع من الجهالات والبدع والضلالات التي ما أنزل الله بها من سلطان. وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. فالعلم مقدم وبه يبدأ. والبخاري رحمه الله لما قرر هذا الأمر في هذه الترجمة، وفقه البخاري يؤخذ من تراجمه، لما قرر هذا الأمر استدل عليه بالآية الكريمة في سورة محمد، وهي قول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فبدأ بالعلم. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال في سياق آخر لكنه ينطبق أيضا على هذا السياق ونظائره، قال: نبدأ بما بدأ الله به. قال ذلك لما صعد إلى الصفا، بدأ بالصفا وقال: نبدأ بما بدأ الله به. وتل الآية الكريمة: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فالله بدأ بالصفا، إذا نبدأ بما بدأ الله به، لأن البدء بالشيء يدل على تقديمه ويدل على الاهتمام به وأنه هو المقدم. وهنا نلاحظ الآية الكريمة ذكر فيها العلم وذكر فيها القول، ذكر فيها علم
وطلبوا علم فاعلم وذكر فيها قول وهو استغفر لذنبه، لكنه قدم العلم على القول، فعلم بذلك أن العلم مقدم على التهليل والاستغفار والذكر والحمد وأنواع الأذكار، ومقدم أيضا على العبادات. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu juga terbagi menjadi dua macam, yaitu ilmu yang ain dan ilmu yang kifayah, ya. Ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim dan ilmu yang tidak wajib dipelajari oleh setiap muslim. Karena ilmu kifayah maksudnya apabila sebagian telah melaksanakan dan telah cukup, maka yang lain tidak wajib untuk mempelajarinya. Dan apabila semuanya tidak ada yang mempelajari ilmu tersebut, maka semuanya akan mendapatkan dosa. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya ilmu yang fardu ain yang wajib dipelajari oleh setiap muslim ini didahulukan dari perkataan dan didahulukan dari perbuatan. Dan seseorang tidak akan mampu untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban Islam dan tidak akan mampu untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban agama kecuali apabila ia mempunyai ilmu atas apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Dan seorang tidak akan mampu untuk melaksanakan ibadah dengan sempurna kecuali apabila dia mengetahui tata cara ibadah-ibadah tersebut. Oleh karena itu wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Dalam kitab sahihnya beliau menyebutkan satu bab ilmu sebelum berkata dan berbuat. Maksudnya adalah ilmu didahulukan dari perkataan dan perbuatan. Dan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh seseorang apabila tidak dibangun di atas ilmu, maka ia akan terjatuh pada berbagai macam kebodohan, kebid'ahan dan kesesatan yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan dalil atas perbuatan tersebut. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah berkata, man abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, maka dia akan merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Oleh karena itu ilmu didahulukan dari segala sesuatu. Dan Imam Al-Bukhari rahimahullah ketika menetapkan perkara ini dan kita mengetahui bahwasanya fikih Imam Bukhari diambil dari bab-bab yang dia sebutkan dalam kitabnya. Ketika Imam Al-Bukhari rahimahullah menetapkan perkara ini, beliau berdalil dengan ayat yang mulia yang disebutkan dalam surat Muhammad, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan minta ampunlah atas dosa-dosamu, walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Dan minta ampunlah untuk kaum mukminin dan mukminat, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian kerjakan di siang hari dan di malam hari. Ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ilmu. Juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam konteks lain, akan tetapi sesuai dengan apa yang kita sebutkan pada hari ini, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabda'u bima bada Allahu bih. Kita mulai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala mulai dengannya ketika beliau naik ke atas bukit Safa. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, nabda'u bima bada Allahu bih. Kita mulai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala dahulukan. Kemudian beliau membaca innas safa wal marwata, ya. Sungguhnya Safa dan Marwah dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memulai dengan menyebutkan as-safa. Oleh karena itu kita pun memulai sa'i dengan dari Safa. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesuatu mendahulukan sesuatu, hal tersebut menunjukkan pentingnya sesuatu tersebut. Dan kita perhatikan dalam ayat yang kita bacakan tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ilmu, kemudian menyebutkan perkataan dan menyebutkan perbuatan. Ya, dalam ayat ini
Allah Subhanahu wa taala berfirman fa'lam, ya, ketahuilah. Dan setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qaul, yaitu istaghfir li dzambik, karena ini adalah perbuatan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ilmu sebelum perkataan, yaitu ibadah yang diucapkan. Maka dari sini kita ketahui bahwasanya ilmu itu harus didahulukan dari ibadah-ibadah seperti tahlil, ya, mengucapkan la ilaha illallah, istighfar, berzikir, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berbagai macam bentuk zikir yang lain harus dibangun di atas ilmu. وذلك لأن من يأتي بهذه الأعمال والأذكار عن غير علم سيقع في أنواع من البدع، وسيقع في أنواع من الضلالات التي ما أنزل الله بها من سلطان. ولهذا كان العلم مقدما، وتكاثرت النصوص في القرآن والسنة في الترغيب فيه وبيان فضله وبيان فضل أهله وعظيم ثوابهم عند الله جل وعلا. وقد جاء في الحديث الصحيح حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العالم لا يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء وإن العلماء ورثة الأنبياء فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال في صدر هذا الحديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالعلم هو الذي يمهد لك الطريق إلى جنات النعيم. ومن المعلوم أن الجنة لا تنال بعد رحمة الله إلا بالإيمان والأعمال الصالحة، لأن يدخل الجنة إلى نفس مؤمنة. وكيف السبيل إلى معرفة الإيمان ووصوله بدون العلم؟ وقد قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام في القرآن: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالإيمان لا يعرف إلا بالعلم الذي هو وحي الله وتنزيله، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي قصة وفد عبد القيس لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: مرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، قال: آمركم بالإيمان بالله. أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الإيمان، قالوا: الله ورسوله أعلم، أي الإيمان لا يعرف إلا من طريق الشرع، من طريق الوحي. قال: الإيمان بالله شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم. فشرح لهم الإيمان. إذن كيف السبيل إلى معرفة الإيمان بعقائد التي في القلوب وأعمال التي تكون على الجوارح إلا بالعلم. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita mengetahui bahwasanya barang siapa yang melakukan amalan-amalan dan zikir-zikir tanpa ilmu, maka ia tentu akan terjatuh dalam berbagai macam kebid'ahan dan dia akan terjatuh dalam berbagai macam kesesatan yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan dalil atas perbuatan-perbuatan tersebut. Maka di sini ilmu harus didahulukan, dan banyak sekali nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang menganjurkan kita dan menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan keutamaan orang yang berilmu serta besarnya pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berilmu. Dalam hadis yang sahih dari hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan yang ia mencari ilmu, pada jalan tersebut maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju surga. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Dan sesungguhnya para malaikat mereka meletakkan sayapnya untuk seorang penuntut ilmu karena ridha dengan apa yang ia kerjakan. Wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib.
Dan sesungguhnya keutamaan seorang alim dari seorang ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama di malam yang terang benderang dari seluruh bintang-bintang yang lain. Wa innal alim la yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hitan fil ma. Dan sesungguhnya seorang alim akan dimintakan ampun segala sesuatu sampai ikan-ikan yang ada di dalam air. Wa innal ulama warathatul anbiya. Dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Fa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Dan para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham. Wa innama warathul ilm faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Dan bahwasanya para anbiya tidak mewariskan harta, akan tapi mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Dalam awal hadis ini Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan yang ia mencari ilmu pada jalan tersebut, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Karena ilmu inilah yang akan membuka jalan seorang menuju surga yang penuh kenikmatan. Dan kita mengetahui bahwasanya surga tidak akan didapatkan kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, juga setelah seorang beriman dan beramal soleh. Ya. Rasulullah bersabda, lan yadkhulul jannata illa nafsun mu'minah. Tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang beriman. Dan bagaimana cara seorang mengetahui keimanan dan pokok-pokok keimanan tanpa ilmu? Dan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada nabinya alaihi salatu wasallam dalam Al-Qur'an, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh Al-Qur'an dari kami. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Dahulu engkau tidak mengetahui apa itu kitab dan apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Akan tetapi kami jadikan Al-Qur'an itu sebagai cahaya yang kami beri petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Maka iman itu tidak akan diketahui kecuali dengan ilmu yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam kisah utusan Abdul Qais, ketika mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, murna biqaulin faslin nukhbiru bihi man wara'ana wa nadkhulu bihil jannah. Ajarkan kepada kami suatu perkataan yang kami beritahukan kepada orang yang di belakang kami dan kami dapat masuk surga dengan hal tersebut. Rasulullah SAW berkata, amurukum bil imani billah. Aku memerintahkan kalian untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Atadruna mal iman billah? Apakah kalian tahu apa itu iman kepada Allah? Mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Al-iman la yu'rafu illa min. Iman itu tidak akan diketahui kecuali dari jalan syariat dan dari jalan wahyu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan iman itu adalah iman kepada Allah, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Iman itu adalah beriman kepada Allah dan persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamus shalah wa itauz zakah wa shaum ramadan wa an tu'tul khumsa minal maghnam. Mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan engkau menunaikan 1/5 dari rampasan perang. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan apa itu iman. Maka kita tidak akan mengetahui iman yang benar dan akidah-akidah yang benar dan amal-amal yang benar kecuali dengan ilmu. ولهذا معاشر المستمعين الكرام العلم مقدم وبه يبدأ. ومن الخطأ الفادح أن يشتغل الإنسان بعبادات وقربات وأذكار ودعوات ولا يكون قد بنى ذلك على العلم الذي هو وحي الله. والله يقول قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولهذا إذا فارق الإنسان العلم وجانبه وابتعد عنه ضاعت أعماله وذهبت ولم ينتفع بها. ولهذا كان طلب العلم فريضة فيما يتعلق بما لا يتم الواجب إلا به من فرائض الدين وواجباته.
حتى يكون المسلم في عباداته يعبد الله على بصيرة وعلى بينة. والآية واضحة الدلالة على ذلك، بدأ بالعلم ثم ثنى بالعمل، فقدم ربنا جل وعلا العلم على العمل، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وذكر هنا في هذا المقام أعظم علم على الإطلاق، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذا أعظم علم، أعظم شيء يتعلمه العبد في هذه الحياة هو هذا المنصوص عليه في الآية، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ليس في العلوم التي بين الناس علم أشرف ولا أعظم من هذا العلم. ويقولون شرف العلم من شرف المعلوم، وأي أمر أعظم وأشرف من العلم بالتوحيد الذي هو حق الله على العبيد، والذي إنما خلقوا لأجله وأوجدوا لتحقيقه، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأجله بعث الرسل وأنزل الكتب، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا أشرف العلم وأعظمه وأجله على الإطلاق، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولهذا انظر إلى ما أخرجه مسلم في صحيحه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini kita ketahui bahwasanya ilmu itu didahulukan dan dengannya kita harus memulai segala perbuatan kita, dan termasuk kesalahan yang fatal apabila seorang manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang bermacam-macam, zikir-zikir, doa-doa, dan dia tidak membangun ibadah tersebut di atas ilmu, di atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala." Katakanlah, maukah aku beritahukan kepada kalian orang-orang yang merugi amalannya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yaitu yang mereka sesat usaha-usaha mereka dalam kehidupan dunia dan mereka menyangka bahwasanya mereka telah berbuat kebaikan. Maka seseorang apabila meninggalkan ilmu dan tidak menuntut ilmu, amalan-amalannya akan sia-sia dan tidak akan bermanfaat baginya. Karena menuntut ilmu adalah suatu yang wajib, yang mana apabila suatu ibadah tidak akan sah kecuali dengan mempelajarinya terlebih dahulu, tentu di sini ilmu tersebut wajib untuk dipelajari agar seseorang muslim ketika dia menyembah kepada Allah, ketika ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beribadah di atas ilmu dan di atas dalil. Dan ayat yang tadi kita sebutkan jelas, ya, jelas dalilnya bahwasanya dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ilmu kemudian menyebutkan amal. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan penyebutan ilmu dalam firman-Nya fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kedudukan ilmu yang sangat tinggi dan menyebutkan ilmu yang sangat mulia, karena amalan atau ilmu yang paling mulia, yang paling agung yang dipelajari oleh seorang hamba, yaitu ilmu yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu ilmu, dan tidak ada ilmu yang lebih mulia dan lebih agung daripada ilmu yang disebutkan dalam ayat ini. Karena para ulama mengatakan bahwasanya kemuliaan suatu ilmu tergantung kemuliaan apa yang dibahas dalam ilmu tersebut. Dan tidak ada yang lebih mulia dan tidak ada yang lebih agung dari ilmu tauhid, karena ia adalah hak Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Dan mereka tidaklah, ya, manusia tidaklah diciptakan kecuali agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Aku. Juga dengan tauhid ini Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dan menurunkan Alkitab,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan kami telah utus untuk setiap umat seorang rasul agar mereka menyeru ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan taghut. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan kami tidaklah mengutus Rasul sebelummu kecuali kami wahyukan kepadanya agar mereka mendakwahkan bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling agung secara mutlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah bahwasanya tidak ada yang ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang meninggal dunia dan ia mengetahui bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, maka ia akan masuk surga. فالعلم بأنه لا إله إلا الله هذا أشرف علم على الإطلاق، ولا يوجد علم من العلوم أشرف منه. ولهذا لما ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام شعب الإيمان قدمه، قال الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. ولما ذكر عليه الصلاة والسلام مباني الإسلام قدمه، قال بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. قدمه في ذكر شعب الإيمان، وقدمه في ذكر مباني الإسلام. فهو العلم المقدم، وهو أولى العلوم، بل هو ركيزة العلوم وأساسها، وقوام الدين وقيامه، وأصل الملة التي عليه تبنى. قال الله جل وعلا في بيان هذا وعظيم شأنه ومكانته في العلوم، قال: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فإذا أردت أن تعرف مكانة العلم بأنه لا إله إلا الله من بين العلوم، فهو كمكانة الأصول من الأشجار والقواعد من البنيان. فكما أن البناء لا يقوم إلا على عماده، والأشجار لا تقوم إلا على أصولها، فالدين لا يقوم إلا على هذا الأصل العظيم والأساس المتين، لا إله إلا الله. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang paling mulia secara mutlak, ya. Ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia secara mutlak, dan tidak ada ilmu yang lebih mulia daripada ilmu tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan cabang-cabang keimanan, Rasulullah SAW memulai dengan tauhid ini, yaitu la ilaha illallah. Sebagaimana sabda beliau, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 lebih cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Cabang yang tertinggi adalah perkataan la ilaha illallah, dan cabang yang terendah adalah menghilangkan gangguan dari jalanan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu adalah cabang dari cabang-cabang keimanan. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rukun-rukun Islam, juga beliau mendahulukan tauhid ini. Sebagaimana sabdanya, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam ini dibangun di atas 5 perkara: syahadati alla ilaha illallah, persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, wa iqamus shalah, wa itauz zakah, wa shaum Ramadan, wa haji baitillahil haram, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa pada bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah al-Haram. Dalam hadis ini Rasulullah memulai dengan la ilaha illallah, memulai menyebutkan la ilaha illallah pada cabang-cabang keimanan. Dan ketika Rasulullah menyebutkan rukun-rukun Islam,
juga Rasulullah memulai dengan la ilaha illallah. Maka ilmu tauhid atau ilmu tentang la ilaha illallah ini harus didahulukan, karena ilmu tentang la ilaha illallah adalah inti dari segala ilmu dan asas dari segala ilmu, juga merupakan tiang dan penegak ilmu tersebut. Bahkan la ilaha illallah adalah pokok dari agama ini yang dibangun di atasnya segala pokok-pokok yang lain. Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan besarnya kedudukan ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah." Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengambil perumpamaan kalimat thayyibah, kalimat yang baik, yaitu la ilaha illallah. Kalimat thayyib adalah la ilaha illallah, ia adalah kalimat tauhid. Kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Permisalan kalimat thayyibah ini seperti pohon yang baik yang akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Maka apabila Anda ingin mengetahui kedudukan ilmu tauhid, kedudukan ilmu la ilaha illallah dari ilmu-ilmu yang lain, maka kedudukannya seperti akar dari pohon-pohon dan pondasi dari bangunan-bangunan. Sebagaimana suatu bangunan tidak akan tegak kecuali dengan tiang-tiangnya, dan pohon-pohon tidak akan berdiri kecuali di atas akar-akar yang kuat, maka agama juga tidak akan tegak kecuali dibangun di atas pokok yang agung ini dan dibangun di atas asas yang kuat ini, yaitu asas atau pondasi la ilaha illallah. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى ما بقي مما يتعلق بقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله في لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير. Kita cukupkan pembahasan kita pada hari ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu kita akan menjelaskan tentang makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu membimbing kita